Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 14, Metode Lapangan dan Ground Truthing Remote Sensing, segmen 2, Titik Sampling. Pada segmen ini akan dijelaskan mengenai teknik penentuan titik ukur atau observasi sebagai pembuktian analisis citra satelit. Strategi yang digunakan dalam penentuan titik ukur atau observasi perlu didasarkan pada beberapa kondisi. Di antaranya, pertama, foto udara dengan resolusi sangat tinggi bisa dijadikan sebagai referensi apabila data pengukuran atau observasi lapangan tidak tersedia. Kondisi yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan foto udara sebagai referensi adalah pemilihan waktu akuisisi foto udara diusahakan sama atau dekat dengan waktu akuisisi citra. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan akibat perubahan tutupan lahan yang sangat cepat. Kedua, pemilihan waktu dalam proses pengukuran lapangan terhadap waktu akuisisi citra juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi ideal, meskipun sulit dilakukan, diperoleh apabila pengambilan sampel lapangan bertepatan dengan waktu akuisisi citra. Kondisi ketiga, konfigurasi atau penyebaran titik ukur perlu juga diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan analisis citra. Keempat, jumlah titik observasi, ukuran atau jarak antar titik observasi merupakan parameter lain yang perlu diperhatikan karena akan menentukan kebergunaan dari observasi lapangan yang dilakukan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam menentukan konfigurasi titik ukur atau pengambilan sampling, yaitu pertama, metode acak sederhana. Metode ini efektif untuk memastikan semua bagian area memiliki peluang yang sama untuk diukur atau disampling. Kedua, metode acak bertingkat. Metode ini digunakan untuk mempertahankan keacakan atau randomness dari sampling yang diperlukan. Metode ini mengatasi peluang untuk didistribusi poin yang tidak merata di antara kategori peta yang mungkin terjadi dalam metode acak sederhana. Metode ketiga adalah metode sistematis. Pada metode ini, posisi titik observasi atau sampling berada pada interval yang sama sehingga posisinya menjadi teratur. Keempat adalah metode tidak selaras sistematis. Metode ini menggunakan sistem grid atau kisi, tetapi memposisikan setiap titik secara acak di dalam setiap gridnya. Yang kelima adalah metode cluster. Metode ini yang menggunakan titik nodal digunakan sebagai pusat untuk kelompok titik sampel yang menyebar dari pusat. Metode ini sangat efektif untuk akses yang sulit dengan waktu observasi lapangan yang sedikit. Keenam adalah metode sampling tertuju. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tertentu yang spesifik pada area yang dianalisis. Keuntungannya berupa keumuman dari posisi sampel yang dipilih dibandingkan dengan sampel yang diambil dengan metode acak. Kelemahan metode ini dapat menimbulkan bias dalam pemilihan titik observasi sehingga bisa menghasilkan kesalahan dalam penghitungan akurasi. Berikut ditunjukkan ilustrasi penentuan titik observasi atau sampling. Pada metode acak sederhana, titik observasi dilakukan secara acak dan menyeluruh untuk semua bagian. Meskipun demikian, pembagian berdasarkan grid dapat dilakukan untuk memastikan semua bagian memiliki peluang yang sama. Dalam metode ini, setiap titik acak menjadi titik observasi atau pusat area sampling. Pada metode acak bertingkat, sejumlah titik sampling cukup spesifik untuk setiap kategori atau kelas dalam peta yang disesuaikan dengan luas area kategori tersebut, atau berdasarkan nilai signifikan dari kategori tertentu terkait dengan tujuan pemetaan. Untuk metode sistematis, penyebaran titik sampling tidak memenuhi asumsi keacakan sampel ketika menggunakan statistik inferensial. Orientasi sampel yang teratur cenderung menimbulkan bias karena beberapa pola inlinearitas dalam topografi dan morfologi, khususnya untuk wilayah kajian yang berbentuk bujur sangkar.
Pada metode tidak selaras sistematis menggunakan sistem grid, tetapi memposisikan setiap titik secara acak di dalam setiap gridnya. Pada metode ini, tingkat keacakan dipertahankan dalam batasan sel setiap gridnya. Penggunaan grid digunakan untuk memastikan bahwa semua bagian area akan diobservasi. Pada metode cluster, titik nodal digunakan sebagai pusat untuk kelompok titik sampel yang menyebar dari pusat. Jumlah titik nodal dapat dipilih secara acak, bertingkat, atau ketat ke lokasi yang memiliki akses. Titik sampel yang menyebar harus cukup jauh dari nodalnya untuk mengatasi masalah autokorelasi pada saat menghitung akurasi hasil analisis atau klasifikasi. Pada metode sampling tertuju, ditujukan untuk memastikan keberadaan batas kategori atau bidang kontak litologi yang terdeteksi dalam analisis citra. Metode ini didasarkan pada analisis citra yang dihasilkan untuk menentukan titik pengambilan sampel. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.